Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tarif pajak penghasilan pasal 22. Nah, ini Ibu sudah ringkaskan tarif pajak penghasilan pasal 22 yang lengkap ya. Dirinci mulai dari pemungutnya siapa, kemudian ketentuannya bagaimana, tarifnya bagaimana, dan selanjutnya. Baik, untuk yang pertama itu pemungutnya itu adalah ini ada 1A itu DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi yang memungut PPh pasal 22 itu adalah yang pertama DJBC. Nah, DJBC itu memungut pajak penghasilan pasal 22 itu terkait dengan transaksi apa? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada kegiatan impor ya. Jadi DJBC memungut pajak penghasilan pasal 22 kepada pihak yang melakukan, yang pertama yaitu yang melakukan impor. Nah, impor di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu A. Barang tertentu sebagaimana dalam lampiran PMK nomor 41 tahun 2022 bagian A. Tarifnya adalah 10% dari nilai impor. Nah, ini adalah untuk importir baik memiliki API ataupun tidak memiliki API. Nah, API ini adalah angka pengenal impor. Kemudian yang B atau yang kedua yaitu impor atas barang tertentu sebagaimana dalam lampiran PMK 41 tahun 2022 bagian B yaitu 7,5% dari nilai impor. Nah, ini juga ketentuannya untuk importir baik yang memiliki API maupun tidak memiliki API. Kemudian yang C itu adalah impor untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana dalam lampiran PMK 41 tahun 2022 atau bagian C. Besarnya tarif PPh pasal 22 adalah 0,5% dari nilai impor. Nah, ketentuannya tarif 0,5% dari nilai impor kedelai, gandum, dan tepung terigu ini adalah untuk yang memiliki API ya. Apabila tidak memiliki API, maka tarifnya lebih tinggi yaitu 7,5% dari nilai impor. Kemudian yang keempat yaitu impor barang selain barang yang tercantum dalam poin A, B, dan C di atas. Nah, untuk impor barang selain barang yang tercantum dalam poin A, B, C atau selain yang tercantum dalam lampiran PMK 41 tahun 2022 selain bagian A, B, dan C, maka tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor. Nah, ini ketentuannya adalah untuk importir yang memiliki API. Kemudian bagian E impor selain barang A, B, C di atas apabila tidak memiliki API tarifnya 7,5% dari nilai impor. Selanjutnya impor yang keenam yaitu impor barang yang tidak dikuasai, artinya impor barang atas hasil pelelangan atau hasil lelang. Nah, untuk impor barang dari hasil lelang, maka tarif PPh pasal 22 adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nah, ini ketentuannya untuk yang memiliki ataupun yang tidak memiliki API.
Selanjutnya yang kedua, kalau tadi DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai itu memungut PPh pasal 22 atas impor. Nah, di sini DJBC itu juga selaku pemungut atas kegiatan ekspor, di mana atas kegiatan ekspor tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Nah, untuk tarifnya adalah 1,5% dari nilai ekspor. Nah, nanti untuk barang apa saja yang dikenakan PPh 22 atas ekspor tambang ini itu bisa dilihat di lampiran PMK nomor 41 tahun 2022 bagian D. Selanjutnya pemungutnya. Nah, di sini pemungut masih DJBC, ini poinnya 1B. DJBC pemungutnya itu akan melakukan pemungutan PPh pasal 22 terkait impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, jadi di sini apabila ada pihak-pihak yang melakukan impor, di mana impor ini barangnya itu langsung dibawa oleh penumpang atau oleh awak sarana pengangkut. Nah, penumpang ini Ibu sampaikan terlebih dahulu pengertiannya. Penumpang adalah orang ya, yang menumpang suatu armada, baik itu armada laut, darat maupun udara. Nah, kalau untuk awak sarana pengangkut ini adalah seseorang yang menjadi pegawai dalam awak sarana pengangkut tersebut. Misalkan kalau sarana pengangkutnya itu adalah pesawat, berarti awak sarana pengangkutnya bisa pilot, kopilot, pramugari, dan seterusnya. Kemudian untuk besarnya tarifnya, nah di sini ada yang pertama adalah impor A. Barang pribadi bawaan per penumpang per kedatangan kurang dari atau sama dengan 500 US dollar, maka dibebaskan dari bea masuk. Nah, untuk keterangan selanjutnya ini bisa dilihat di PMK nomor 203 tahun 2017. Keterangannya, untuk kelebihannya akan dikenakan bea masuk 10% dan PDRI atau pajak dalam rangka impor. Harga pabeannya adalah keseluruhan harga pabean dikurangi dengan 500 US dollar ya. Jadi maksudnya apabila nanti ada penumpang yang membawa barang impor, apabila nilai barang impornya itu lebih dari 500 US dollar, maka nanti baru dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun apabila nilai impornya itu kurang dari atau sama dengan 500 US dollar, maka nanti akan dibebaskan dari bea masuk. Seperti itu. Kemudian keterangan selanjutnya di sini dapat dijelaskan bahwa selain hal dibebaskan bea masuk atas ketentuan di atas, per penumpang dewasa diberikan bebas bea cukai atau barang kena cukai, yaitu sebanyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram tembakau iris, 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Nah, jika lebih, maka akan dimusnahkan oleh pejabat bea cukai saat itu juga tanpa atau dengan diketahui penumpang. Maksudnya, jadi selain barang bawaan oleh penumpang yang ketentuannya tadi sudah dijelaskan, di sini ada pembebasan bea masuk lainnya, yaitu penumpang diperbolehkan membawa barang-barang yang tadi sudah dijelaskan ini
ada 200 batang sigaret dan seterusnya tadi. Namun apabila melebihi ketentuan dari barang-barang yang kena bea cukai tadi, apabila melebihi dari yang ditentukan akan dimusnahkan, baik itu diketahui atau tanpa diketahui oleh penumpang yang bersangkutan. Selanjutnya untuk impor barang non pribadi bawaan penumpang. Nah, untuk barang non pribadi bawaan penumpang di sini ketentuannya berlaku sama dengan impor pada umumnya ya. Jadi sama dengan yang tadi di bagian 1A ini tadi ya. Bagian 1A ini tadi, jadi ada 10%, 7,5% dan seterusnya. Itu apabila barang yang dibawa penumpang termasuk kategori barang non pribadi. Selanjutnya poin C masih terkait dengan pemungutnya DJBJ terkait impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Bagian C ini adalah barang pribadi, maksudnya impor barang pribadi bawaan per awak sarana pengangkut. Jadi ini sudah ke awak sarana pengangkut ya, impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut atas barang pribadi per awak sarana pengangkut per kedatangan kurang dari atau sama dengan 50 US dollar itu dibebaskan dari bea masuk. Dan untuk kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan PDRI atau pajak dalam rangka impor. Untuk kelebihannya maksudnya apabila lebih dari 50 US dollar maka akan dikenakan bea masuk sebesar 10% ya dari nilai harga barang pribadi yang dibawa tadi, serta akan dikenakan PDRI ya atau pajak dalam rangka impor, di mana harga pabeannya adalah keseluruhan harga pabean dikurangi dengan 50 US dollar. Seperti itu. Nah, untuk nanti contohnya nanti akan dibahas sendiri. Selanjutnya, keterangan terkait dengan barang pribadi bawaan oleh awak sarana pengangkut ini juga diberikan kebebasan membawa barang yang mengandung bea cukai. Nah, apabila awak sarana pengangkut ini membawa barang-barang yang tergolong kena bea cukai, maka akan diberikan kebebasan bea masuk dengan catatan ketentuan barang yang dibawa adalah 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, 350 ml minuman mengandung etil alkohol. Nah, apabila barang yang dibawa terkait dengan barang bea cukai tadi atau terkena bea cukai tadi, maka kelebihannya akan dimusnahkan oleh pejabat bea cukai saat itu juga tanpa atau dengan diketahui penumpang. Selanjutnya ini masih terkait dengan pemungutnya adalah DJBJ terkait dengan impor barang bawaan oleh awak sarana pengangkut. Nah, di sini yang D barang non pribadi. Kalau yang C tadi barang pribadi, ini adalah barang non pribadi yang dibawa oleh awak sarana pengangkut. Maka apabila barang yang dibawa atau yang diimpor oleh awak sarana pengangkut itu bukan termasuk barang pribadi, maka ketentuan pajak impornya atau PPh pasal 22-nya itu akan berlaku sama dengan impor pada umumnya. Impor pada umumnya ini adalah yang tadi di poin 1A, yang ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah masih pemungutnya DJBC. Nah, ini ada di poin 1C ya.
Pemungut PPh pasal 22 1C ini adalah DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, DJBC ini akan memungut PPh pasal 22 terkait dengan aktivitas impor barang kiriman, ya. Jadi barang kiriman. Nah, ini ketentuannya bagaimana? Nah, nanti bisa dilihat di PMK 199 tahun 2019 pasal 13 dan pasal 20. Nah, ini mungkin bisa diterangkan seperti ini ya keterangannya, bahwa barang kiriman untuk dipakai dengan harga pabean maksimal 3 US dollar per penerima barang kiriman, per kiriman dibebaskan dari bea masuk, namun dikenakan PPN dan PPNBM, dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. Artinya, apabila ada barang kiriman dari luar negeri yang nilainya maksimal itu 3 US dollar, maka akan dibebaskan dari bea masuk. Namun, masih tetap dikenakan PPN dan PPNBM atau penjualan pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Namun dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan, jadi tidak dikenakan PPh 22. Keterangan selanjutnya, barang kiriman untuk dipakai dengan harga pabean lebih dari 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar per penerima barang kiriman akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dari nilai pabean. Nilai pabean itu adalah seluruh harga pabean. Harga pabean itu CIF ya, masih ingat ya, cost atau harganya, I insuran atau asuransinya, F atau freight-nya. Seperti itu harga pabean atau nilai pabean. Nah, kemudian ada ketentuan lain untuk barang kiriman yang harganya di antara lebih dari 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar tadi, selain dikenakan bea masuk 7,5% dari harga pabean, itu akan dikenakan juga PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, dan dikecualikan dari pemungutan PPh. Jadi tidak ada PPh-nya. Selanjutnya, untuk barang kiriman itu selain dibebaskan dari bea masuk apabila barang kiriman itu nilainya maksimal 3 US dollar, itu ada bebas bea masuk. Ya, ini tapi hanya khusus apabila membeli kemudian barangnya dikirim itu kalau nilainya maksimal 3 US dollar. Kalau lebih, nah ketentuannya yang ini tadi. Nah, untuk yang kurang dari atau maksimal 3 US dollar itu selain dibebaskan dari bea masuk, dikenakan PPN dan PPNBM, dibebaskan dari PPh, itu ada keringanan atau dibebaskan dari bea masuk atas barang yang terkena bea cukai, yaitu barang yang bisa dikirim atas barang yang kena bea cukai itu adalah maksimal 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Jika lebih, maka akan dimusnahkan oleh pejabat bea cukai saat itu juga tanpa atau dengan diketahui penumpang. Kemudian ada keterangan lagi di sini untuk hal barang kiriman apabila lebih dari 1.500 US dollar harganya atau harga pabeannya, maka badan usaha penerima barang kiriman tersebut diminta untuk menyampaikan
PIB. Nah, PIB itu adalah pemberitahuan impor barang. Jika penerima barang bukan badan usaha, maka diminta menyampaikan PIBK atau pemberitahuan impor barang khusus. Seperti itu. Ya, ini terkait dengan impor barang kiriman. Nah, untuk yang kedua itu pemungutnya adalah bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran. Ini terkait dengan bendahara pemerintah dan BUMN memungut PPh 22 pada saat melakukan pembelian barang. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pada saat bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, KPA atau kuasa pengguna anggaran maupun BUMN melakukan pembelian barang selain barang pos, air, telepon, listrik, bukan dana dari BOS dengan jumlah lebih dari 2 juta, maka wajib memungut kepada pihak penjualnya atau yang menyerahkan barang sebesar tarifnya yaitu 1,5% dari harga beli belum termasuk PPN. Khusus untuk BUMN, ketentuannya adalah pada saat BUMN melakukan pembelian barang selain barang pos, air, telepon, listrik, bukan dana dari BOS dengan jumlah lebih dari 10 juta, maka wajib memungut kepada pihak penjualnya atau yang menyerahkan barang PPh 22-nya adalah sebesar 1,5% dari harga beli belum termasuk PPN ya. Jadi artinya ini tadi apabila ada bendahara pemerintah ataupun BUMN yang melakukan pembelian dengan ketentuannya ini, apabila tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak boleh memungut PPh 22. Seperti itu ya. Kalau ini terkait dengan dana BOS, kalau dengan dana BOS tidak boleh memungut. Apabila membeli dengan menggunakan dana BOS tidak boleh memungut. Apabila membeli barang-barang pos, air, telepon, listrik berarti juga tidak boleh memungut ya. Kemudian untuk bendahara itu apabila melakukan pembelian di atas 2 juta, kalau untuk BUMN di atas 10 juta. Kalau di bawahnya itu berarti tidak diperkenankan untuk memungut PPh 22. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemungut PPh 22 adalah perusahaan industri BBM. Perusahaan industri BBG atau bahan bakar gas, perusahaan industri pelumas. Nah, apabila badan usaha yang melakukan penjualan atas BBM, BBG, dan pelumas, maka diwajibkan untuk memungut PPh 22. Nah, berapa tarifnya? Nah, di sini ada beberapa yang sudah ditentukan atau dibagi ya. Di sini ada untuk perusahaan industri yang melakukan penjualan BBM, itu tarifnya adalah penjualan BBM kepada SPBU Pertamina, itu tarifnya 0,25% dari harga jual BBM sebelum PPN. Yang B, apabila perusahaan industri BBM melakukan penjualan BBM kepada SPBU non-Pertamina, maka perusahaan yang memproduksi BBM dan menjualnya kepada SPBU non-Pertamina itu tarifnya berbeda, yaitu 0,3% dari harga jual sebelum PPN. Jadi intinya kalau menjual ke SPBU milik Pertamina, kita atau penjual BBM tadi atau memproduksi BBM tadi memungutnya 0,25%. Tapi kalau apabila dijualnya itu kepada SPBU non-Pertamina, maka penjual BBM ini atau yang memproduksi BBM dan menjual BBM ini kepada SPBU non-Pertamina memungutnya adalah sebesar 0,3% dari harga jual sebelum PPN. Kemudian apabila industri BBM ini menjual BBM kepada selain SPBU, maka tarifnya 0,3% dari harga jual sebelum PPN. Kemudian untuk penjualan BBG atau bahan bakar gas. Nah, di sini tidak ada ketentuan apakah itu dijual kepada siapa. Nah, itu sama tarifnya yaitu 0,3% dari harga jual sebelum PPN. Jadi
perusahaan-perusahaan industri BBG itu pada saat melakukan penjualan wajib memungut PPh 22. Kepada siapa? Kepada yang membeli BBG BBM tadi. Kemudian selanjutnya yaitu penjualan pelumas. Jadi apabila ada industri atau memproduksi pelumas, pada saat menjual pelumasnya wajib memungut PPh 22 sebesar 0,3% dari harga jual sebelum PPN. Yang keempat, pemungutnya adalah perusahaan industri kertas, perusahaan industri semen, baja, farmasi, dan otomotif. Pada saat perusahaan industri kertas atau pabrik kertas pada saat menjual kertasnya itu perusahaan tersebut wajib memungut PPh 22 sebesar 0,1% dari harga jual sebelum PPN. Penjualan semen atau perusahaan industri semen menjual semennya memungut PPh 22 0,25% dari harga jual sebelum PPN. Baja 0,3% dari harga jual sebelum PPN. Penjualan obat atau perusahaan industri farmasi pada saat menjual obat, maka wajib memungut PPh 22 sebesar 0,3% dari harga jual sebelum PPN. Kemudian untuk perusahaan industri otomotif atau kendaraan bermotor, pada saat menjual kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun lebih, tidak termasuk alat berat, maka pada saat penjualannya wajib memungut PPh 22 sebesar 0,45% dari harga jual sebelum PPN. Kemudian untuk ATPM, ini adalah pemungut PPh 22 itu adalah ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Kemudian bisa juga pemungutnya adalah APM atau agen pemegang merek. Kemudian bisa juga importir umum kendaraan bermotor. Nah, ATPM itu contohnya misalkan di Indonesia ada Toyota, ada Daihatsu, ada Isuzu, seperti itu Pada saat mereka menjual kendaraan bermotor, maka perusahaan tersebut atau agen tersebut wajib memungut PPh 22 atas penjualan barang dagangannya atau atas penjualan kendaraan bermotornya, tidak termasuk alat berat. Nah, berapa PPh 22 yang akan dipungut oleh agen-agen pemegang merek tadi atas kendaraan bermotor, yaitu sebesar 0,45% dari harga jual sebelum PPN. Untuk yang keenam, yaitu pemungut PPh 22 adalah perusahaan industri di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, untuk sektor-sektor tadi, maka perusahaan-perusahaan di sektor tadi itu pada saat membeli bahan-bahan untuk keperluan industrinya, yaitu misalkan perusahaan minyak perusahaan minyak goreng misalkan. Nah, di situ kan di sektor perkebunan kelapa sawit maka di sini pada saat membeli kelapa sawitnya, maka di sini wajib memungut PPh 22 sebesar 0,25% dari harga beli sebelum PPN. Seperti itu Jadi pada saat membeli bahan-bahannya di sektor keperluan industrinya itu pada saat membeli wajib memungut 0,25%. Yang dipungut siapa? Yang menjual bahan-bahan untuk keperluan industrinya, yaitu bahan-bahan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Dan yang ketujuh yaitu perusahaan industri atau badan usaha yang melakukan kegiatan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Pada saat industri atau badan usaha melakukan pembelian komoditas batu bara, mineral logam, mineral bukan logam kepada badan usaha atau orang pribadi yang memiliki surat izin usaha pertambangan, maka industri atau badan usaha tersebut wajib memungut PPh 22 sebesar 1,5% dari harga beli sebelum PPN.
Dan yang kedelapan yaitu badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan. Ya, jadi di sini adalah perusahaan-perusahaan yang menjual emas batangan. Pada saat menjual emas batangannya, maka perusahaan penjual emas batangan tersebut wajib memungut PPh 22 kepada pembelinya, yaitu sebesar 0,45% dari harga jual sebelum PPN. Kemudian pemungut PPh 22 yang ke-9 atau yang terakhir ya, ini adalah badan usaha yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, seperti itu. Nah, di sini ketentuannya adalah badan usaha yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, di sini ada yang pertama yaitu adalah barang mewah berupa rumah, ya. Rumah mewah dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Kemudian ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan dari apartemen dan sejenisnya tadi lebih dari 150 meter persegi. Maka di sini pihak yang melakukan penjualan barang mewah tadi atau rumah mewah, maka wajib memungut PPh 22 sebesar 1% dari harga jual rumah mewah maupun apartemen tadi sebelum PPN dan PPNBM. Kemudian yang selanjutnya, barang yang tergolong sangat mewah selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu pesawat pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan harga jual lebih dari 2 miliar, atau kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Kemudian ada kendaraan roda 4 atau lebih dengan harga jual lebih dari 300 juta, atau kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Nah, di sini pihak penjualnya wajib memungut PPh 22 sebesar 5% dari harga jual sebelum PPN dan PPNBM. Nah, itu adalah ringkasan terkait dengan tarif PPh pasal 22. Ya, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Nanti kita ketemu di pembahasan berikutnya. Kita akan membahas terkait dengan contoh kasus perhitungan PPh pasal 22. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.